Alhamdulillah, berarti sudah ini ya, kalian sudah siap belajar. Alhamdulillah keadaannya sehat gitu ya, baik. Iya. Sudah sarapan belum? Sudah. Sama apa? Kenapa belum sarapan? Iya. Oke, sudah. Berikutnya coba lihat temannya. Ada yang tidak hadir kan? Ada. Siapa? Teman Adi. Iya. Terus siapa lagi? Oh ya, Mama dari kemarin nggak masuk ya, karena sakit. Mudah-mudahan kalau misalnya besok tidak masuk, berarti kita tengok berarti hari ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita itu dulu harus belajar tim. Lupa. Doa dulu ya. Silakan Fikri berdoa dulu. Disiapkan. Keluarkan suaranya semuanya ya. Indonesia tanah air
layar. Oh, Oke, tangannya ya sudah. Tungguin tapi baik-baik. Oke, ayo. Terus. Goyangkan tangannya. Yes. Oke. Lumayan ya? Lumayan. Lagi. Nanti aja. Nanti ada ekspresi lagi. Oke. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, selanjutnya. Sekarang pelajaran apa? Pancasila. Kemarin kita belajar tentang apa? Sebelumnya itu sila-sila. Ya. Sila-sila apa tentang apa? Sila-sila dalam Pancasila. Ya kan? Perilaku yang sesuai dengan sila dalam Pancasila. Itu materi sebelumnya. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang norma. Tapi sebelumnya Ibu mau lihat pintu kalian dulu. Ya. Coba dilihat ada apa ini. Kita lihat ininya dulu, tujuan pembelajarannya ya. Hari ini kita belajar Pancasila. Nah, ada tujuannya. Kan tadi tentang norma ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu kurang ini ya. Mampu dulu enggak? Yang pertama, mengidentifikasi macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan peran masing-masing norma. Yang ketiga, memberikan contoh penerapan norma dalam kehidupan pribadi dan sosial. Dan yang keempat, menunjukkan sikap yang sesuai dengan norma dalam keseharian. Jadi hari ini kita akan belajar tentang norma. Banyak ya akan kita belajar. Terus Bu, misalkan norma itu apa? Nanti setelah belajar hari ini kalian bakal tahu apa itu norma, ya. Kemudian macam-macam normanya, penerapannya, fungsinya, peran dalam kehidupan sehari-harinya itu apa? Ya, bisa dipahami? Jadi hari ini kita mau belajar tentang apa? Tentang norma. Ya. Setelah minggu lalu ada penerapan sikap ya yang sesuai dengan Pancasila, sila ke-1 misalkan sikap yang sesuainya apa. Nah, kita hari ini tentang norma ini juga sama tentang perilaku kebaikan. Berikutnya, tujuan pembelajarannya sudah. Hari ini kita akan belajar tentang tentang norma, tentang pengertiannya, termasuk sanksinya. Ya. Sebelumnya, coba tolong lihat dulu. Ini ada gambar. Jelas nggak? Tahu deh? Jelas Bu. Coba ada gambar apa ini? Ada yang lempar pesawat kertas. Ada apa lagi? Ada yang ngomong. Ada yang begini Bu. Gurunya apa gimana ya? Iya, oke. Ada yang tidur, ada yang melempar pesawat, ada yang ngomong, ada yang kesel gitu ya. Bosan ya? Ada yang bosan, katanya bosan gitu. Terus, ini lihat lagi, ada gambar ini. Sampah. Terus ada ibu-ibu di situ? Ya. Kenapa cina ibu-ibunya? Bau hidung. Oke, bagus. Kayak gini? Enggak. Berikutnya. Ayo, apa ya? Ada yang
norma. Sudah melakukan kebiasaan ini? Alhamdulillah sudah ya. Dikit-dikit di rumah sudah tahu ya. Ini loh yang harus kita lakukan, ya. Terus jenis-jenis norma ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Pertama ada norma agama. Norma agama. Iya. Yang kedua norma apa ini? Norma kesusilaan. Yang ketiga norma apa? Norma Kesopanan. Yang keempat Norma hukum. norma hukum. Oke, ingetin ya. Oh ada 4. Kita lihat contohnya. Jenis norma agama. Nah, kalau norma agama hubungannya dengan Tuhan. Di sini aturannya dengan Tuhan, sesuai aturan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Apa aja? Ya, misalkan di sini nilai kebaikan, kejujuran, kejahatan. Kita boleh apa? Namanya jahat sama orang? Enggak. Nah, dalam agama nggak boleh ya menyakiti, disebutnya jahil atau apa lagi. Kalau mencuri atau kalau dalam kita di sini semuanya muslim ya. Dalam hukum Islam itu kalau mencuri tangannya kan harus dipotong. Kan begitu ya? Ada dalam agama. Terus kalau meninggalkan sholat, bagaimana efeknya? Ya, puasa juga ada di Islam ada puasa kan? Ada. Nah, kalau meninggalkan bagaimana? Jadi norma di sini tadi ada berapa? 4 ya. Berarti ada norma. Yang pertama agama. Yang kedua Kesusilaan. pangan. Yang ketiga kesusilaan. Dan yang terakhir norma hukum. Sudah jelas untuk norma agama? Ya, itu berasal dari ajaran Tuhan. Ada kitab sucinya. Kalau Islam berarti Al-Quran. Itu kalau ngambil barang orang. Kalau ngambil barang orang, oh iya, kamu kemana? Kalau ngambil barang gimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh. Berarti bertentangan juga ya? Iya. Berarti melanggar apa? Norma apa? Norma hukum. Norma hukum, betul. Norma hukum ada norma dalam agama juga ya. Dalam agama kita tidak diperbolehkan. Berarti ngambil barang orang disebutnya bahasa kitanya adalah mencuri. Disebutnya orang yang mencuri itu disebutnya apa? Maling, iya. Begal. Kalau motor ya ya. Iya lah, begitu kejahatan. Apalagi nauzubillah ya, banyak begal-begal yang sampai iya, motornya diambil, orangnya dibunuhin. Itu kan sudah berlapis. Norma hukum iya, norma agama iya. Boleh nggak kita menyalahkan orang lain? Tidak ya. Oke, belum? Berikutnya norma kesusilaan. Nah, coba tolong perhatikan lagi. Kalau norma kesusilaan berkaitan dengan hati nurani, nilai kebaikan. Ini mengajarkan kita berbuat baik dari hati, ya. Kita diajarkan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Oh, kalau misalnya kita melakukan kebaikan, kita kan tahu ini baik loh, tapi kadang-kadang biar aku bilangkan. Nah, seperti itu ya. Contohnya kita lihat ya. Contoh untuk norma kesusilaan. Mengucapkan terima kasih. Hatur nuhun kalau dalam bahasa Sunda. Ya, ketika diberikan apapun, terima kasih ya. Hatur nuhun menggelis. Nah, itu norma kesusilaan. Terus, membantu teman yang kesulitan. Ajis lagi pusing nih, gak punya uang. Ajis mau jajan. Ini aku kasih pinjam. Boleh gitu. Tidak berbohong. Ayo, tidak berbohong. Suka bohong nggak? Aduh, tidak mengejek teman. Ya, tidak membuli. Kamu mau anu itu tidak boleh. Melanggar norma kesusilaan.
Nah, melintas dalam zebra cross, mengenakan helm saat naik motor, itu dong. Berlalu lintas, aturan berlalu lintas. Paham sampai sini? Ada yang mau tanya dulu nggak? Kenapa? Aja suaranya boleh? Ya, bisa dipahami nggak penjelasan dari ibu? Bisa? Nggak apa-apa kalau nggak tanya nanti aja sebentar. Sudah bisa? Kalau sudah, silakan dibuka RAPD-nya yang sudah ibu bagikan tadi. Itu kan banyak ya, bagi-bagi tugas. Kalian ada 5, itu 5. So, didiskusikan sama temannya. Itu kalian cari pengertiannya. Kalau tidak ada boleh dibuka di buku. Di bukunya ada di situ. Buku paket silahkan dibuka, boleh cari referensi. Tadi ibu sudah sudah menyebutkan, menjelaskan sedikit. Nah, bagi-bagi ya. So. Ada yang pakai yang pertama ibu lihat dulu. Yang pertama, ibu kasih waktu 10 menit saja. Ya, 10 menit saja. Ayo, sok. Nih, pengertian norma agama, pengertian norma hukum. Ada saksinya nanti 1 orang, sok. Siapa? Terus pasangan perilaku. Yang ini perilaku ini sesuai dengan mana? Ini tarik garis. Ya. Apakah ini sesuai dengan norma hukum? Apakah ini sesuai dengan norma agama? Ya. Terus yang ini perilaku penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ini norma yang sesuai, ini sebutin aja. Kalau ada ibu guru, anak-anak saling kepada ibu guru itu masuk norma apa? Tulis kesopanan. Oke, sudah? Tuh, ini sanksi yang terakhir, sanksi. Sanksi itu akibat hukumannya. Apa? Iya, itu ditulis dulu di gambar apa ini? Hukum norma apa ini? Tulis kesopanan. Yang mana? Yang ini perilaku di rumah. Misalkan membantu orang tua, norma kesusilaan. Tulis. Kalau sekolah, coba dulu. Ini ada di sini di buku paket boleh. Ya, ini satu-satu aja. Satu-satu ya. Yang ini, ya. Kalau di masyarakat bisa satu-satu. Ya, sebentar sih. Sebentar ada apa? Ya, satu-satu aja contohnya. Jangan banyak-banyak. Kenapa sih? Ini lewat mana ini? Bentar. Ya, kenapa aja? Kenapa? Iya, norma pelanggaran norma agama. Misalkan apa di sini? Buka di halaman berapa ada kok di bukunya? Iya gitu, seperti itu. Nanti, ya betul. Oke, sip. Nanti dipresentasikan di depan ya. Nanti bagi-bagi aja. Apa? Itu ini polisi lagi menyeberangkan siswanya di zebra cross. Tadi apa ya? Ini kok norma kesusilaan. Iya, kan harus menjadi
tinggal tarik garis. Kalau guru masuk kelas, siswa berdiri, tidak masalah. Apa? Tidak bermotong pembicaraan. Tidak. Tadi udah ya, menjelaskan ya. Ih, pandai mana? Saksi naik dua.
Ya itu kalau tidak taat berarti mendapatkan dosa. Berisi sama agama. Ada di sini kok enggak kenal. Ayo waktunya sudah sekarang. Nanti ke depan sesuai ini aja. Itu kan banyak ya. Ke depannya ibu bagi aja deh. Bagi ya. Kelompok 1 udah selesai. Kelompok 1 yang udah selesai. Yang kayak gini udah selesai belum? Belum. Naik Apple. Yang kayak gini udah selesai belum? Kenapa kerjakan? Ada yang udah selesai lagi? Ada? Enggak. Yang ini udah selesai nih? Sudah? Ya, satu udah selesai nih? Berarti baru satu yang ini deh di depan ya. Nanti diikutin ya. Kelompok 2. Kelompok 2 yang ini udah selesai belum? Yang mana yang udah selesai ya?
katanya pemakanan. Aku normal pemakanan, Bu. Norma, kamu norma kosong. Nah, apa ada perbedaan tadi ya? Oke, yang kedua coba. Nggak usah dibacakan, langsung itu aja. Setiap pagi sebelum memulai pelajaran, Dira dan teman-temannya selalu berdoa bersama di kelas sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang memohon pelajaran itu. Norma apa itu? Norma agama, betul? Sama tidak? Sama? Akur? Yang ketiga? Norma apa itu? Norma kesopanan katanya. Akur? Boleh juga. Norma kadis? Apa jawabannya? Norma apa? Yang ketiga? Norma keseimbangan. Oh, tadi sama kelompok keyakinan jawabannya norma keseimbangan. Yang beda? Yang terakhir? Febri? Apa? Yang keempat apa nih? Norma kesusilaan katanya. Akur? Iya, boleh. Norma kesusilaan yang keempat akur kan? Tidak juga. Oke, terima kasih berikan tepuk tangan. Ya. Mana tepuk tangannya kurang kompak? Kita tepuk tangan.
Itu tentang apa? Tentang organisasi yang menerima Islam melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Sama kan norma kesusilaan?
yang ada supaya hidup kita yang berada. ya, supaya hidup kita baik, terarah, ya, norma, adanya keteraturan. Ada berapa norma? Ada berapa norma sama? Ada berapa norma? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini tadi pengertiannya sudah. Ada berapa norma? Ada 4. Satu norma. Bareng-bareng. 1 norma. 2 norma. 3 norma. 4 norma. 5 apa yang akan terjadi kalau melanggar? Ada sanksinya, ada kekacauan, ya. Kalau misalkan kebanyakan kalau dalam agama ya akan berdosa. Kalau dalam hukum nanti akan dikasih hukuman, ya, ada pengadilannya. Kalau dalam kesusilaan kita merasa tidak enak, atau merasa tidak tenang di orang tua. Ya, oke. Berikutnya, ibu punya ini jawab. Nanti yang mau silakan ke depan. Aduh, ini mana? Ibu punya permainan ini. Oke, silakan nanti ke depan yang bisa jawab. Sambil nunggu kalian isi dulu, kita evaluasi dulu ya. Ini ada soal PG, tolong diisi. Tolong diisi dulu ya, tolong diisi dulu. Itu udah nyala ya, ini isi dulu. Jika jalan
adalah alhamdulillah. Silakan